Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Grade 2. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, pelajaran kali ini adalah Islamic Studies bersama Ustazah Dai. Kali ini Ustazah akan berkisah tentang Nabi Soleh dan kaum Tsamud. Siapa yang udah mendengar kisah Nabi Soleh? Kalau belum, Ustazah akan menceritakannya. Oke. Soleh adalah seorang nabi dan rasul, dan dia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa seekor unta betina yang keluar dari celah batu besar. Lalu kaum Tsamud ini siapa? Ya, Tsamud adalah nama suku yang berasal dari bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran yang diberi nama Al-Hijr. Tepatnya berada antara Hijaz dan Syam. Nah, kaum Tsamud ini mereka menyembah berhala, patung-patung, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, Nabi Soleh memperingatkan kepada kaum Tsamud agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan patung-patung ataupun berhala-berhala yang mereka bikin sendiri, yang mereka pahat sendiri. Nah, terlalu bodoh mereka ya. Jadi sudahlah patung itu dibuat sendiri, sudahlah patung itu dipahat sendiri, lalu mereka menyembahnya. Padahal patung-patung itu tidak akan memberikan pertolongan. Patung-patung itu tidak akan memberikan kenyamanan kepada yang menyembahnya, karena patung-patung itu hanyalah buatan mereka sendiri. Mendengar ajakan Nabi Soleh agar kaum Tsamud menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala dan patung-patung, kaum Tsamud terperanjat dan merasa marah. Mereka menolak ajakan Nabi Soleh dan mengatakan kepada Nabi Soleh, "Wahai Soleh, kami ini mengenalmu sebagai seorang yang pandai, kami mengenalmu sebagai seorang yang tangkas, kami mengenalmu sebagai seorang cerdas, dan setiap pendapatmu tidak pernah meleset. Dan sebenarnya kami mengharapkan kau Soleh menjadi pemimpin kami. Tapi mendengar ajakanmu agar kami menyembah Allah, maka semua pertimbangan kami ini meleset. Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami Soleh. Kami akan tetap menyembah berhala. Kami akan tetap pada keyakinan kami." Seperti itu yang dikatakan oleh kaum Tsamud. Tapi tidak semua ya, Nana Ustazah, semuanya kaum Tsamud itu menolak ajakan Nabi Soleh. Jadi ada sekelompok kecil dari kaum Tsamud ini. Nah, mereka ada yang mengikuti ajakan Nabi Soleh. Nah, mereka ini terdiri dari orang-orang yang kedudukan sosialnya rendah dan orang-orang miskin. Dan mereka menerima dakwah Nabi Soleh. Sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, mereka inilah yang menolak ajakan Nabi Soleh dan terang-terangan tidak mau mengimani Nabi Soleh sebagai nabi. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud, Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya, kebenaran kenabiannya kepada kaum Tsamud yang masih keras kepala. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Soleh. Diberikanlah Nabi Soleh mukjizat, yakni seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Dengan menunjuk kepada unta betina yang baru keluar dari celah batu itu, Nabi Soleh mengatakan, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah dia mencari makanannya sendiri di atas muka bumi Allah ini. Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu juga mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum untukmu dan untuk ternakmu. Ketahuilah, jika kamu mengganggu ternak ini, maka azab Allah akan ditimpakan kepadamu." Persekongkolan dilakukan oleh orang-orang dari kaum Tsamud. Nah, dilakukan oleh dua orang yang bernama
Musadda bin Muharij, dan Gudar bin Salif, dibantu oleh 7 orang, dan mereka berhasil membunuh unta Nabi Soleh. Karena unta Nabi Soleh dibunuh, Nabi Soleh menyampaikan kepada kaum Samud bahwa azab Allah akan ditimpakan kepada mereka, yakni dengan tanda-tanda. Hari pertama ketika mereka bangun tidur, wajah mereka akan menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua dan berubah menjadi hitam pada hari ketiga. Nah, pada hari keempat maka Allah akan menurunkan azab. Mendengar ancaman azab yang disampaikan oleh Nabi Soleh, nah kaum Samud ini tidak terima. Mereka bersekongkol lagi untuk membunuh Nabi Soleh. Nah, jadi mereka ini datanglah mereka ketika malam gelap gulita sunyi gitu kan, orang nggak tahu, datang kepada Nabi Soleh untuk membunuh Nabi Soleh. Tapi apa yang terjadi? Mana saja semuanya? Ya, Allah lah yang menolong Nabi Soleh. Jadi ketika kaum Samud ini akan membunuh Nabi Soleh, Allah turunkan batu-batu besar yang mengenai kaum Samud ini. Jadi selamatlah Nabi Soleh dari rencana jahat kaum Samud. Nah, sehari sebelum datangnya azab, Nabi Soleh dan pengikutnya yang taat, mereka hijrah ke daerah Ramlah yang berada di Palestina. Nah, jadi selamatlah Nabi Soleh, sedangkan kaum Samud ditimpa azab yang sangat pedih, yakni mereka ditimpa halilintar dan gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga kaum Samud binasa. Nah, hikmah apakah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Soleh dan kaum Samud ini? Ya, hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa kejahatan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ini akan mendatangkan azab kepada seluruh anggota masyarakat yang berada di situ. Jadi, kalau ada anggota masyarakat yang di sekitar kita atau ada teman kita yang melakukan keburukan, ada melakukan kesyirikan, maka harus kita tegur sebelum datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita bisa saling menasehati, semoga kita bisa saling mengingatkan antar sesama dan agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian kisah Nabi Soleh dan juga kaum Samud. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.